Jumpa lagi di Geoterm saya di Singobil. Biasanya istri saya gitu itu dulu. Oke. Kali ini materi cukup menarik. Ada satu lagi materi yang saya coba berbagi, sharingkan. Itu dia di Singobil kali ini. Sorry, kacamata ada buram dikit, saudara-saudara. Jadi mengenai apa ya, merencanakan hidup atau hidup direncanakan, saya nggak tahu bahasa yang pas, yang enak, tapi life by design gitu ya. Kehidupan tuh didesain, life by design, bukan by default, bukan mengalir aja. Saya punya sebuah catatan cukup menarik ya. Jadi ternyata konkludnya itu bahwa rencana Allah atau rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih keren daripada rencana manusia. Jadi kalau tugas kita merencanakan dan menjalankan, once kita merencanakan, once kita kemudian menjalankan itu, ternyata rencananya Allah itu jauh lebih hebat daripada rencana kita. Saya dapat materi dari teman saya, Pak Deddy Armiadi. Saya dia punya bisnis, dia rencana kita tadi, dan saya konkludnya juga sama, tapi beda segmen, yaitu dari sisi akademis. Begini, saya adalah seorang ASN. Saya ASN di Kementerian PUPR. Tentu mimpi saya jelas tidak tinggi, atau bukan tidak tinggi ya, tidak hedon, walaupun tidak mewah, tidak hedon, tidak luxury, bahasanya Pak Menteri Keuangan, tidak luxury. Mimpinya jelas tidak mewah, mimpinya jelas tidak luxury atau fancy gitu ya, senang-senang. Tidak ada di kepala saya itu uang ketika kita masuk sebagai pilihan sebagai seorang ANS. Di kepala saya hanya bekerja dan belajar waktu itu, dan saya pengen sekolah lagi. Saya S1, track record akademisnya walaupun di ITB nggak spesial, nggak masuk the big one, the big one apalagi, the big five aja nggak masuk, the big ten juga kayaknya nggak masuk, karena saya lulus juga di pertengahan lah, the big 20 kali, the big 20 atau the big 12, 15, 15, nggak keren-keren amat lah akademis saya. S1 ya standar, so-so lah. Waktu itu zamannya IP 2,8 udah hebat ya, saya di situ aja. Tapi ada yang di atas itu. Jadi saya limited banget itu. IP saya itu 2,8 dan syarat PNS waktu itu 2,8 ya, masuk lah. Tapi waktu itu 2,8 kayaknya sih rada keren, tapi yang lain ada di atas itu. Namun grafik saintif, grafik akademik saya meningkat tajam. Jadi tingkat 1 saya nggak terlalu bagus, tingkat 2 lumayan, tingkat 3 naik sampai kemudian ketika tingkat 4 tuh gila memang saya. Jadi ada suatu grafik yang cukup naik. Jadi sampai kalau nggak salah sempat satu semester tuh saya nilainya hampir A semua tuh semester terakhir. Pokoknya kecintaan sama bidang itu tinggi banget. Mungkin itu karena saya waktu itu jadi asisten. Jadi waktu saya juga jadi asisten akademik, asisten laboratorium di universitas swasta di Unisba, dan itu saya kemudian mau tidak mau saya larut dalam pekerjaan ke laboratoriuman, ke akademiknya. Itu kemudian mendrive saya menjadi sangat suka sama bidang yang saya tekunin, geologi. Walaupun at first itu saya nggak suka dengan jurusan yang saya pilih ini, aneh ya, karena nggak nyangka juga, rumit juga dulu awal-awal, sehingga saya rada-rada odik gitu awal-awal semester itu. Sampai tingkat berapa, males kuliah, lebih suka organisasi atau apalah. Kadang-kadang sih, tapi tetap di ITB mah gak bisa suka organisasi doang, pasti harus akademiknya mah harus digenjot habis gitu. Oke, tapi saya jelas tidak istimewa, nggak ada kemudian ada orang datang ke saya untuk belajar, untuk nyontek tuh nggak ada. Ngerjain tugas bareng sama saya, yang ada saya datang ke teman untuk
kerjain tugas itu. Nggak ada personally yang datang gara-gara mungkin di tugas saya ada yang karena temanya sama datang ke kosan saya belajar karena temanya sama. Oke. Grafiknya memang signifikan sekali terakhir. Nah, kemudian ketika saya menjatuhkan pilihan, waktu itu sebenarnya ada banyak choice ya, banyak lamaran ya. Ada ke Caltech, pernah saya daftar juga nggak ya? Saya cuma daftar di perusahaan besar minyak itu kayaknya cuma 2 kali doang deh. Nggak tahu tuh di kepala saya kok nggak tertarik aja perusahaan minyak gitu. Ya nggak tahu tuh, alam sadar kali ya, nggak tertarik aja, nggak semangat aja, tes aja gitu. Tapi begitu ada lowongan ASN gitu, kok semangat banget gitu, PNS dan PUPR. Walaupun saya dulu sempat LIPI juga tertarik, LIPI daftar sampai tingkat terakhir, wawancara nggak lolos, bukan wawancara nggak lolos, waktu pengumpulan berkas terakhir nggak lolos karena waktu itu ijazah saya belum keluar. Ya takdir lah. Oke. Kemudian masuklah ASN di 2004, saya lulus 2003. Jadi 2004 saya udah jadi CPNS, jadi saya sempat kerja swasta sebentar. Kemudian 2005 itu finally saya sebagai ASN, sebagai PNS dengan NIP. Saya langsung baca dong. Oke, aturan mainnya ternyata 2 tahun baru sekolah. Nah, 2 tahun baru boleh sekolah S2. Saya ikutin tuh, benar-benar saya ikutin. Jadi saya punya timeline jelas. Pokoknya gue abis ini 2 tahun masuk PNS saya harus sekolah S2 apapun yang terjadi. Dunia kayak apapun terjadi saya sekolah. Jadi saya harus saklek sedikit. 2007 saya dapat dong sekolah S2 gratis tanpa dibantu kantor, itu beneran, itu saya cari sendiri ya, jadi ada teman-teman kantor yang dibantu kantor tuh ada, sampai masa dibantu kantor tuh difasilitasi, ada fasilitas kantor. Kalau saya benar-benar searching gitu, dapat S2 dan beasiswa unggulan waktu itu. Ini cukup beasiswa unggulan yang unggulan, jadi ada beasiswa unggulan yang nggak unggulan sebenarnya, beasiswa unggulan yang ada di Sekjen kalau nggak salah, jadi bukan di Diknas. Dapatlah S2 di ITB waktu itu. 2007 sampai 2010 saya agak meleset, nggak 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Saya termasuk yang nggak terlalu saklek masalah kalender akademik, jadi harus 2 tahun beres, 5 tahun enggak. Dari S1 saya nggak pernah konten, sampai S3 pun saya nggak perfect kontennya. Dan itu pun saya selalu garis bawahi ke mahasiswa saya pernah bikin status, waktu itu nggak pernah jadi consider, tapi jangan delay amat gitu. Prefix result tuh jauh lebih bagus kalau saya prefix result, nggak tahu ya. Nah, S2 tesis saya A dong, karena saya mencintai tesis itu. Waktu itu saya studi land subsidence di Bandung, which is ini pertama, dan saya love banget itu, breakthrough banget waktu itu. Jadi menjawab sebuah permasalahan land subsidence-nya, wah gila lah itu, tajam banget lah gitu. Jadi nggak cemen, tesis saya itu nggak cemen, karena memang saya begitu. Jadi saya rela delay dikit, tapi karakter skripsi atau tesisnya atau disertasinya itu dalam, delay saya. Oke, 2010 lulus dong S2. Nah kemudian PNS baru boleh sekolah lagi 2 tahun, udah kerja lagi dong, tugas belajar, tugas kerja lagi 2 atau 3 tahun. Itu terlalu asik saya tuh, wah dapatlah kerjaan banyak tuh, ada kadang-kadang dapat riset atau proyek dari mana, sampai akhirnya saya sadar itu hampir 3 tahun. Wah, udah 3 tahun nih waktunya saya sekolah nih. Ya, akhirnya saya apapun yang terjadi dunia waktu itu, ya udah 2013 saya sekolah, karena saya udah harus tricky sama jadwal saya, hidup saya gitu. 2 tahun sekolah, 2 tahun kerja, 2 tahun kerja sekolah, 2 tahun kerja sekolah, meleset 1 tahun waktu itu. Akhirnya 2013 saya mulai sekolah, dan karena saya waktu itu terlalu sibuk itu sama kerjaan, sehingga saya pilihan sekolah waktu ya udah saya ambil ITB dulu. Ambil ITB 1 tahun, setengah tahun, terus udah mulai izin belajar, enak, waktu longgar saya cari-cari, dapat 2014 saya berangkat ke Jepang. Jadi saya S3 2 kali ya, 2 tempat. Nanti itu Pak saya ceritain. Nah akhirnya 2003 sampai
karena saya S3-nya ambil di dua tempat. 2018 itu saya beres S3, 2018 akhir atau finally 2019 itu final dengan awal Januari itu masih ingat, itu saya beres di dua universitas, dua disertasi, dua doktor, banyak hal. Itu papernya juga sadis sih menurut saya, kategorinya saya juga bisa nggak ngulang paper kelas kayak gitu waktu itu. Di impact faktornya juga 7,5. Water Research Science itu jurnal cukup munafik lah, wah munafik lah, untuk doktoral bisa ke sana tuh keren lah ya, sungkem lah itu. Saya juga sampai nggak percaya bisa result kayak gitu, sampai saya tergopok-gopok, keren juga ya result saya, disertasi saya. Ya memang kadang-kadang kita juga mengagumi diri sendiri. Akhirnya 2019 Januari saya beres dan akhirnya itu usia 39, akhirnya usia 40 ya sudah beres tuntas. Jadi kesimpulannya, dulu saya cuma berpikir 40 tahun saya udah bebas, nggak usah mikir lagi, otak saya nggak usah terlalu kerja keras lah. Kerja keras maksudnya nggak usah yang mumet sekadar. Takdirnya nggak sampai usia 40 saya 39 udah beres. Jadi ternyata rencana kita itu dijawab sama Tuhan, itu dijawab sama Allah, itu rencananya lebih bagus. Saya mikirnya dulu simpel, 40 tahun harus sudah dokter aja, maju 39, 2 dokter lagi. Jadi tugas kita tuh merencanakan, dan rencana Allah itu lebih hebat dari rencana kita. Beneran dong, di sebelum 40 tahun saya udah beres S3-nya, 2 lagi gitu. Jadi tuh nggak tahu waktu nggak ada dalam kepikiran saya S3 itu 2 tempat, yang nggak kepikiran aja. Sampai kemudian sekarang 40 tahun saya dapat amanah jadi sebuah kepala anak gitu. Ya itu undesain, tapi yang penting adalah saya mendesain dengan ketertiban waktu. Pun begitu waktu saya nikah di waktu itu, saya pengen nikah pokoknya usia 25 lah gitu, kayak Nabi gitu misalkan. Saya pengen kan 25, nikah saya belum sampai usia 25 saya udah nikah. 25 kurang berapa bulan sih gitu. Tapi 24 koma lah, belum nyampe 25 saya nikah. Jadi memang begitu, kita punya plan-plan udah ya. Jadi saya termasuk orang yang punya konsep hidup, punya rencana hidup, walaupun timeline-nya itu kasar. Oke, tahun ini saya sekolah S2, tahun ini saya sekolah S3, 40 tahun saya ngapain. Oke, misalkan saya 40 tahun kemarin saya pengen punya buku, keluar 1 buku, nanti saya tahun depan pengen keluar buku, ya meleset kadang-kadang setahun, setengah tahun, tapi saya punya, oke saya mau produksi tahun depan buku A dan buku B, saya pengen nulis paper A ini kapan dan kapan gitu. Nulis paper kapan, nulis submit paper tuh kapan. Saya pengen punya lagi apalagi kapan, tahun kapan. Kasarnya saya punya, roughly saya punya. Oke, tahun ini harusnya tahun depan gitu. Tahun ini harusnya saya keluar 1 buku gitu ya. Tapi sepertinya meleset beberapa bulan lah, karena ini COVID ini bikin berantakan juga gitu. Nah, misalkan kayak YouTube aja ya. Ini YouTube saya ini nggak nyangka juga ini udah sampai 5,2k subscriber. Padahal awalnya saya ya cukuplah 1000 subscriber di tahun pertama gitu ya. Yang penting sudah monetis. Rencana takdirnya beda. Yang penting kita tuh merencanakan aja tugas kita. Jadi itu mungkin gitu ya, sisi pelajaran saya mengenai merencanakan hidup dan mengkonsep hidup. Saya berharap, saya nggak tahu apa hikmahnya apa buat yang dengerin ocehan mobil saya ini. Jadi rencanakan hidup walaupun kasar. 2007 ngapain? Saya waktu itu pokoknya udah punya timeline kan, 2005 PNS, ya udah 2007 harus S2. 2009 harus sekolah S3, ternyata meleset 1 tahun. Kagak apa-apa. Hanya sebelum pokoknya punya
titik-titik 40 tahun saya harus beres, gak usah mikir apa-apa lagi lah, atau punya apa lah, punya rumah, punya apapun silahkan punya timeline sendiri gitu. Tapi saya jarang timeline mengenai capaian uang atau mobil, atau saya nggak punya. Saya istri saya tahu bener tuh, nggak pernah tuh saya merencanakan yang sifatnya tuh kayak gini-gini tuh, mobil, kemudian punya rumah tahun berapa, itu relatif saya nggak merencanakan, ngalir aja yang kolebab itu. Rezeki itu saya relatif nggak merencanakan. Kapan saya harus punya mobil lunas, kapan saya punya mobil 1, mobil 2, nggak pernah saya rencanakan, ngalir aja. Yang saya rencanakan aja grand design hidup gitu ya. Termasuk mungkin anak ya, sedikit direncanakan. Jadi saya pengen punya anak 1, 2, 3 itu selang 2 tahun ya sudah selesai. Udah dapat 4 ya sudah. Mungkin karena 1, 2, 3 saya perempuan, lahir 4 laki-laki itu selang-selingnya hampir 2 tahun supaya sehat dan dapat semuanya ya beres. Ya terencana juga. Itu mungkin saya merencanakan hidup, merencanakan semuanya, mencoba untuk selalu terencana walaupun kasar. Saat ini saya position di usia 40, sedang mengevaluasi sedang merencanakan beberapa target untuk 10 tahun ke depan, mungkin 5 tahun dulu, Renstra dulu saya 5 tahun, saya harus punya Renstra selama 5 tahun, ini sudah mulai saya susun, Renstra Ahmad Taufik untuk 5 tahun, itu saya rencanakan, kemungkinan saya ada buku A, buku B, kemudian saya ada YouTube, saya mau seperti apa, kemudian ada karir saya nggak merencanakan ya, karir itu saya nggak rencanakan, takdir aja, tapi saya mau capaian, saya pengen nulis lagi scientifically book gitu ya. Itu sudah ada draftnya, tuh sudah ada semua itu, cuma saya harus bekerja keras sendiri memikirkan. Sudah ada scientifically book juga ada. Untuk karir saya merem, biarin aja takdir mengalir, yang penting saya punya timeline di Renstra, saya punya apa. Semoga sharing ini bermanfaat dan selamat pagi.